Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mempresentasikan iklan yang telah dibuat. Masih ingatkah kamu apa itu poster? Pembuatan poster sama dengan pembuatan iklan, yaitu sama-sama dibuat dengan menarik. Kalau iklan itu apa ya? Iklan adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan pada masyarakat luas melalui suatu media. Sedangkan tujuan iklan yaitu untuk membujuk atau mengajak penerima informasi untuk melakukan hal yang ditawarkan dari pembuat iklan. Lalu, apa itu fungsi iklan? Fungsi iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan komersil dan iklan non-komersil. Yuk kita cek ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, pilih kata singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti. Dan yang terakhir, iklan dibuat menarik. Selain itu, iklan dapat ditemukan dalam media cetak, seperti majalah, koran, dan tabloid. Dan iklan juga dapat ditemukan dalam media elektronik, seperti radio, televisi, internet, video, dan film. Yuk kita cek apa itu iklan komersil. Iklan komersil yaitu untuk memperkenalkan suatu produk dan menarik perhatian masyarakat agar mengenali, membeli, hingga mengonsumsi produk yang diiklankan tersebut. Contohnya seperti menawarkan barang atau jasa. Kalau iklan non-komersil yaitu untuk memberi informasi kepada masyarakat, misalnya pengumuman program pemerintah. Yuk kita lihat contoh iklan komersil. Selanjutnya contoh iklan non-komersil. Kita lanjut ke media iklan. Berdasarkan media, iklan dibedakan menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Kita bahas ke media cetak terlebih dahulu ya. Media cetak adalah iklan yang ditampilkan dalam media massa, seperti koran, majalah, serta tabloid, termasuk media cetakan khusus yang dibuat oleh perusahaan, misalnya brosur dan surat selembaran. Lanjut ke media elektronik, yaitu iklan yang ditampilkan melalui radio, televisi, video, film, internet, dan sejenisnya. Saat kita menonton film, sering ya kita menemui iklan-iklan yang terdapat di televisi. Next, kita akan membahas mengenai tempat pemasangan iklan. Di mana aja ya tempat pemasangan iklan itu? Berdasarkan tempat iklan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kita bahas yang di dalam ruangan terlebih dahulu ya. Di dalam ruangan yaitu berbentuk iklan di televisi, brosur, majalah, koran, dan buklet. Dan yang di luar ruangan biasanya berbentuk papan nama, baliho, dan spanduk. Agar tepat sasaran, pesan yang disampaikan dalam iklan harus jelas, singkat, dan dapat dibaca dengan mudah. Ukuran besar kecil huruf dan sejenisnya juga harus diperhatikan agar dapat dibaca dari jarak jauh. Rancangan iklan juga harus sederhana. Pemilihan warna juga harus menarik dan menonjol sehingga membuat orang tertarik untuk memperhatikan dan membacanya dengan teliti. Masih berkaitan dengan iklan, kita akan membahas salah satu bentuk iklan di media elektronik, yaitu televisi, yang merupakan salah satu media informasi dan komunikasi. Informasi suatu produk banyak ditampilkan melalui siaran televisi dalam bentuk iklan. Secara umum, orang-orang lebih tertarik kepada iklan yang ditampilkan di televisi. Mengapa ya? Yuk kita cek kelebihan iklan yang ditampilkan di televisi.
Kelebihan iklan dalam televisi. Yang pertama, dapat dilihat dan didengar atau audiovisual. Kedua, diperagakan oleh bintang iklan atau model. Ketiga, menggunakan lagu atau jingle dan soundtrack. Dan yang keempat, cara penyampaiannya yang lebih bervariasi. Berikut contoh iklan pada media televisi. Disimak ya. Aha, waktunya GoFit. Jangan nyerah dong. GoFit, sagon sereal bergizi. GoFit, go! Pertama puasa emang gak gampang. Kata ibu, gak cuma tahan lapar dan haus aja, harus sabar dan baik sama semuanya. Karena kalian baik, nih buat kamu. Kata ibu, buah-buahan itu baik. Asik, udah buka. Kalian semua hebat. Kamu juga. Goyang palpinya, bangunkan sisi baikmu. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Di depan, di depan, cuma kita di depan. Mana lagi saling dimedit. Suasana ceria semua istimewa. Mana lagi selain dimedit. Sari roti, roti sari roti. Manis asam asin, ramai rasanya. Aqua, Aqua. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa.
Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku,
Radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.